ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa Ramadan kita, menerima tarawih kita, menerima sedekah kita, menerima apapun dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segenap dosa-dosa kita, baik dosa-dosa di masa sekarang ataupun dosa-dosa kita yang ada di masa lalu insyaallah, dan juga kita menjadi hamba-hambanya yang terjaga di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman semuanya yang saat ini sedang mendengarkan ataupun yang nanti akan mendengarkan, kita akan mulai memasuki pertanyaan yang pertama yang ada di Instagram ini ya. Pertanyaan yang paling banyak mendapatkan like di Instagram. Pertanyaannya datang dari Lala Abiumi 92. Assalamualaikum Ustazah, kenapa ya hati sering merasa hampa dan kosong meskipun kita sudah menjalankan ibadah, dan bagaimana mengatasi rasa putus asa karena sulitnya istiqomah, selalu kembali melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, ini Lala, sepertinya ini merupakan masalah yang banyak dialami oleh semua kita ya, sehingga makanya banyak mendapatkan like dari teman-teman yang lain ini. Jadi Lala, kenapa hati kita sering merasa hampa dan kosong? Nah, itu karena yang semestinya ada di dalamnya nggak ada. Itu satu. Sama yang kedua, kamu memasukkan di dalam hati kamu yang semestinya nggak ada di dalamnya, sehingga ketika kamu tidak merasakan kehadiran orang tersebut atau kehadiran sesuatu tersebut, kamu jadi merasa kosong. Jadi kamu jadi merasa hampa gitu. Jadi sebabnya itu dua. Sama kayak ruangan gitu ya. Kalau kamu yang seharusnya ada di dalam ruangan tersebut itu kamu nggak ada gitu kan, kamu tidak adakan di dalam ruangan tersebut, kamu jadi merasa ruangan tersebut kosong. Misalnya kayak di kamar itu kan mestinya ada tempat tidur, ada lemari gitu kan. Nah, ketika tempat tidurnya kamu keluarkan, barang yang mestinya ada tempat tidur kamu keluarkan, itu jadi kamu merasa bahwa kamar tersebut jadi kamar yang kosong. Demikian pula dengan hati. Hati itu kalau yang semestinya ada di dalam hati kamu tidak memasukkannya atau tidak ada di dalam hati kamu, nah itu kamu akan selalu merasa hampa gitu, merasa kosong. Siapa yang semestinya ada di dalam hati? Yaitu yang menciptakan hati itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan hati kita. Kalau di dalam hati kita itu tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang semestinya dicintai oleh seorang manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, dan apapun yang mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau hal itu tidak ada di dalam hati seseorang, maka hati seseorang akan menjadi hampa gitu, akan menjadi hampa. Nah, ketika dia memasukkan yang lain-lainnya, nah, maka yang keberadaan yang lain-lain tersebut itu hanya sifatnya sementara aja, untuk merasa kayak ada isinya gitu. Tapi padahal ketika itu semuanya enggak ada, nah itu kamu juga akan merasa kosong lagi, karena memang tidak seharusnya itu yang ada gitu. Jadi yang harusnya ada tidak ada, itu yang membuat hati menjadi hampa. Cobalah belajarlah untuk bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati. Bukan sifatnya ibadah-ibadah ritual belaka gitu. Jadi kalau Lala pertanyaannya, kita udah jalanin ibadah loh Ustazah, tapi kok tetap aja ya hati merasa hampa, hati merasa kosong. Karena ibadah kamu baru sebatas ibadah-ibadah yang hanya fisik aja gitu. Sementara yang kamu rasa itu kan hati kamu yang kosong gitu. Ibadahnya belum ibadah-ibadah yang secara hati.
Cobainlah untuk belajar memasukkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kamu, untuk belajar mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kamu, untuk belajar menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam waktu-waktu kamu gitu. Cobain gini, bangun tidur saat kamu seharusnya ingat ini itu gitu kan. Nah, ketika awal kali bangun tidur, cobain untuk ingat Allah dulu pertama, dengan kamu mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini kan diajari nama Nabi Muhammad kan seperti itu. Ketika bangun tidur, Nabi langsung tuh nyebut seperti itu. Nah, kita juga belajar ketika bangun tidur langsung kita bilang Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih udah dibangunin lagi ya Allah. Padahal sebelumnya nggak sadar apa-apa. Sebelumnya kita kayak pergi aja entah kemana waktu kita tidur kan. Nah, ruh kita kan nggak tahu pergi kemana tuh, jalan-jalan kayaknya ya, keluar dari badan kita gitu untuk ngelihat-lihat apa yang ada di luaran sana. Kesadaran kita hilang ketika kita sedang tidur. Nah itu, jadi begitu kita bangun tidur, kita belajar buat ingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadirkan Allah dalam hati kita, kita bilang ya Allah makasih udah dibangunin lagi ya Allah. Alhamdulillah, padahal tadi udah gak sadar, sekarang udah sadar kembali. Makasih ya Allah, kepadamulah aku akan selalu kembali. Habis itu terus kita ingat manusia yang paling tercinta di sisi Allah, yang jadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita berselawat kepadanya. Jadi saat bangun tidur, habis baca zikir yang tadi, doa yang tadi, kita ingat Allah, kemudian kita ingat sama Nabi Muhammad dengan kita baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali, enggak nyampe semenit kok. Kita ingat Nabi Muhammad ya Allah. Tambahkanlah salawat salammu kepada baginda kami Nabi Muhammad ya Allah, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kita baca 10 kali salawat tersebut, hati kita ingatkan sama Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasulullah, saya umatmu, seperti itu. Gitu kan? Nah itu melatih diri untuk sering-sering menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau hatinya sering-sering hadirkan Allah Subhanahu wa taala, nanti hatinya itu jadi terisi. Nah, kalau udah hatinya terisi, teman-teman, kamu menghadirkan Allah, artinya hatinya itu terisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama-lama tambah sering, kamu nggak akan pernah lagi merasa kesepian. Kamu gak akan lagi merasa hampa, kamu gak akan lagi merasa kosong. Seukuran dengan seberapa banyak kamu mengisi Allah, mengirisi Rasulullah di dalam hati kamu gitu. Nah itu akan terisi dengan Allah Subhanahu wa taala, akan terisi dengan Rasulullah, sehingga kehampaan hati kamu itu mulai berkurang. Itu yang membuat para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa damai, hati mereka hanya berisi dengan penuh kasih sayang, berisi dengan kebahagiaan demi kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hal ini dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka senantiasa tenang, hati mereka senantiasa damai, bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Allah kemudian memberikan penegasan. Kata Allah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah. Artinya nggak ada cara lain. Untuk mengusir kehampaan hati nggak ada cara lain. Untuk menghilangkan kekosongan hati nggak ada cara lain. Bidzikrillah, hanya dengan menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah, bukan dengan membaca Al-Quran tapi pikiran gelambiar kemana-mana, bukan dengan sholat tapi hatinya nggak ingat Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan melakukan amal ibadah akan tetapi hatinya kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan kamu berkumpul dengan teman-teman, kamu mengobrol dengan teman-teman, kamu merasakan cintanya manusia gitu ya. Bukan dengan cara-cara seperti itu. Hanya dengan menghadirkan Allah dalam hati, mengingat Allah dalam diri,
mewujudkan Allah di dalam pikiranmu, maksudnya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pikiranmu, di dalam hatimu, saat itulah kata Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang, hati menjadi damai, hati hilang gelisahnya, hati hilang galaunya hanya dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Seukuran dengan itu. Kok berat ya Ustazah mau menghadirkan Allah? Ya karena memang hawa nafsu kamu gak mau kamu hidup dalam keadaan damai, tenang dengan Allah, tidak dengan melakukan apa yang Dia mau gitu. Dia selama ini memberikan kepada kamu pemikiran-pemikiran bahwa kalau saya punya banyak uang, saya akan merasa hidup saya nggak hampa lagi. Kalau saya punya banyak teman, saya akan merasa hidup saya nggak hampa lagi. Kalau saya punya seseorang yang sangat saya cintai, pasangan saya, belahan hati saya tidak akan merasa kosong lagi. Nggak ada, teman-teman. Itu tuh yang disampaikan oleh nafsu kita, itu yang disampaikan oleh diri kita, gitu ya. Dan itu yang mencegah kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mencegah kita untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Belajar untuk bisa menghadirkan Allah, maka dengan cara itu hati kita akan menjadi lebih tenang, hati kita akan menjadi lebih damai, dan pada saat itu kita juga akan tidak lagi merasakan kosong dan hampanya hati dengan kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana mengatasi rasa putus asa karena sulitnya istiqomah? Nah, kita mesti minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa ibadah itu pada akhirnya adalah sebuah hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, para kekasih-kekasih Allah, ibadah buat mereka adalah kesenangan. Itu, tapi buat mereka, kalau buat kita, ibadah ini haruslah sesuatu yang dipaksakan. Kita harus maksain diri buat bisa menikmati ibadah. Selagi kita tidak memaksakan diri, kita tidak akan pernah bisa istiqomah, teman-teman. Gitu. Jadi paksain diri dulu, nanti lama-lama Allah bisa karena biasa. Kalau kamu paksa, lama-lama dia bisa menikmati juga kok gitu. Tapi kalau nggak dipaksa, ya nggak akan pernah bisa juga gitu. Gitu ya. Nah, putus asanya gimana gitu? Putus asa, jangan putus asa. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengistiqomahkan kita gitu. Tapi kok susah banget ya Ustazah buat istiqomah? Kalau kamu pertanyaannya seperti itu, saya rasa itu adalah cara Allah untuk ngasih tahu kita bahwa pada akhirnya ibadah itu adalah karunia kok dari Allah gitu. Mau kita seberapapun usaha untuk bisa istiqomah, kalau Allah tidak menghendakinya nggak bisa juga gitu. Nah, jadi biar kita itu ke Allahnya biar benar gitu ya. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Allahumma inna nas'aluka taufiq ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlit taubah wa jidda ahlil khasyah wa talaba ahlil raghbah wa ta'abuda ahlil wara' hatta akhafak. Nah, itu doanya yang ada tuh, saya taruh di Instagram saya, di doanya sholat tasbih. Itu adalah doa yang sangat indah sekali, di mana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan dalam beribadah sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan keistiqomahan dalam beribadah ini kepada hamba-hambanya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita salah satunya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang kedua datang dari Najah Khan. Ya, pertanyaan yang kedua, yang kedua datang dari Najah Khan. Assalamualaikum Ustazah, saya akan mengulangi pertanyaan saya lagi yang belum terjawab. Di hari Idul Fitri di daerah saya itu banyak sekali, pasti semua para berjabatan tangan, baik perempuan maupun laki-laki. Sudah kayak biasa aja gitu Ustazah, udah kayak tradisinya kayak gitu, bersalam-salaman. Sedangkan di hadis Nabi mengatakan tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram. Nah, apa yang harus saya lakukan Ustazah? Apa yang saya lakukan Ustazah terkait itu? Bagaimana caranya agar saya tidak menyakiti hatinya jika saya bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram, dengan yang lebih tua dari saya? Begitu pula dengan guru saya yang laki-laki, karena saya sebelumnya juga bersalaman. Jazakillah khair Ustazah, mohon balasannya. Baik ya.
Najah. Ada hadisnya Nabi Muhammad alaihi wasallam mengatakan, la an aqbalani rajulun bi syu'latin minan nar ahabbu ilayya min an yamussa jildi jilda imra'atin la tahillu li. Kata Nabi Muhammad alaihi wasallam, seseorang menghadapkan kepada saya api, seseorang bawa syu'lah minan nar, bawa kayak semacam obor, seseorang bawain obor ke muka saya gitu, itu lebih saya sukai, kata Nabi Muhammad. Mendingan saya tuh disumut obor, disumut api gitu ya, dibawakan api, lebih saya sukai, kata Nabi Muhammad, daripada kulit saya menyentuh kulit perempuan yang tidak halal bagi saya. Nah, ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Saya lebih suka seseorang menghadapkan saya dengan api ke muka saya daripada saya harus bersalaman atau bersentuhan kulit dengan perempuan yang tidak halal bagi saya. Ini kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seseorang yang menjaga hatinya, oh pasti Nabi adalah seseorang yang paling mampu menjaga hatinya gitu. Akan tetapi sebegitunya Nabi Muhammad tidak mau bersentuhan kulit dengan seseorang yang tidak mahram bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita tahu bahwa patutlah bagi kita untuk selalu dapat menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Patutlah bagi kita untuk lebih mampu menjaga untuk jangan bersalaman dengan yang bukan mahram kita. Meskipun kita katakan bahwa kita bisa kok jaga hati saya nggak ada apa-apa kok, saya salaman aja gitu, nggak ada perasaan apa-apa. Ya tapi di atas apa yang kita jadikan, kita anggap sebagai hal yang biasa-biasa aja, hal yang tradisi dan lain sebagainya, di atas itu sudah syariat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, agama ini datang untuk mengatur kehidupan manusia, bukan kehidupan manusia yang kita minta agama menyesuaikan diri dengannya, bukan, gitu ya. Yang ngaturnya agama, bukan tradisi gitu. Jadi tradisinya harus mengikuti agama. Tapi kok kayak biasa aja ya Ustazah di kampung saya? Ya karena memang Indonesia ini teman-teman, itu kan juga masuknya Islam itu kan pelan-pelan di sini gitu. Jadi kan asal-asalnya kan memang bukan Islam gitu. Jadi agak tradisinya ini yang harus menyesuaikan Islam biar Islamnya jadi cahaya dalam warga masyarakat kita. Kita tentu tidak akan menyampaikan hal ini kepada banyak orang. Maksudnya nggak mungkin juga kita pakai toa atau kita pakai mikrofon kemudian kita bilang di rumah saya dilarang bersentuhan laki-laki dengan perempuan. Nggak gitu caranya kan gitu. Bukan dengan kita menyampaikan hal ini kepada orang-orang secara umum, pokoknya dilarang bersalaman, kalau yang bersalaman nanti diboikot ini apa segala macam. Nggak gitu caranya gitu. Akan tetapi kita mulai dari yang terdekat dengan kehidupan kita. Siapa itu? Diri kita sendiri. Yang paling mungkin untuk kita atur adalah diri kita sendiri. Jadi mulai aja dengan diri kamu sendiri. Najah, mulailah dengan diri kamu sendiri. Kamu sampaikan kepada diri kamu bahwa mulai Lebaran kali ini atau mulai Ramadan kali ini kita nggak akan mau lagi bersalaman dengan siapapun yang bukan mahram kita. Dari jauh begini. Ya, kita bisa menunjukkan misalnya dengan cara-cara kita dari jauh menunjukkan misalnya kayak tangan kita lipat di dada gitu kan. Kita tunjukkan kita bersalaman dengan jarak jauh gitu. Nah, itu saya rasa udah umum sih. Orang di kampung kamu kan juga nonton TV ya. Ada banyak orang-orang di televisi sekalipun, bahkan artis-artis sekalipun bahkan, yang mulai memutuskan untuk tidak mau bersalaman dengan yang bukan mahram. Sehingga kemudian dia pakai gerakan-gerakan menunjukkan bahwa dia seolah tetap menghormati gitu ya. Bukan seolah, maksud saya tetap menghormati orang lain, akan tetapi tidak dengan harus bersalaman dengan yang bukan mahramnya. Termasuk juga kepada guru kamu, kepada kakak kelas kamu misalnya, kepada Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, terserah siapapun lah gitu ya. Kamu tunjukkan dengan cara tidak bersalaman, akan tetapi kamu menunjukkan rasa penghormatan kepada orang tersebut dan kamu tetap berbicara dengannya gitu ya, dengan nada yang sopan. Apa kabar Pak Guru misalnya gitu, atau apa kabar Pak gitu kan. Yang
kata-kata yang orang juga merasa tetap bisa menghormati. Dan saya rasa nggak ada loh yang akan merasa sakit hati dengan kamu tidak bersalaman dengannya, kalau sikap kamu itu tetap dengan cara-cara yang baik gitu. Selagi sikap kamu itu adalah dengan sikap yang baik, tidak ketus, tidak julid gitu ya, itu saya rasa juga walaupun kamu tidak bersalaman dengan dia gitu, orang juga udah paham kok bahwa ajaran agama memang tidak memperbolehkan hal yang seperti itu gitu. Kalau kemudian orang bilang, "Yes, sok solehah kamu" gitu, ya nggak apa-apa, biarkan itu jadi doa aja, mudah-mudahan aja sekarang solehah nih, nggak mau salaman lagi sama laki-laki gitu kan. Nah, kamu tinggal bilang aja gitu, amin, doain ya, mudah-mudahan bisa nih jalaninnya gitu. Nah, cuman baru bisa beginian doang nih yang saya jalanin gitu. Biasa-biasa aja teman-teman. Saya sudah memutuskan untuk tidak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram saya dari berpuluh-puluh tahun lalu gitu. Dan saya rasa tidak ada siapapun tuh yang pernah sakit hati gitu. Dan begitu pula dengan yang lain-lain juga, banyak di antara mereka yang memutuskan untuk tidak bersalaman dengan laki-laki. Itu bukan dikerjakan sama 1-2 orang, 10-20 orang, 100-200 orang, ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang saya rasa, ratusan ribu orang saya rasa, dari muslimin, muslimat memutuskan untuk nggak bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan biasa-biasa aja, nggak akan ada yang segitu sakit hatinya, asalkan sikap kamu tidak menunjukkan seolah-olah kamu kayak menganggap mereka sebagai sesuatu yang, saya nggak mau salaman karena kamu najis dalam pandangan saya. Nah, kalau kayak gitu kan beda gitu. Teman-teman saya sekalian, kita tidak bersalaman dengan yang bukan mahram untuk memuliakan dia juga. Siapa tahu dia lagi punya wudhu, siapa tahu dia juga sebenarnya udah memang gak mau salaman juga sama perempuan yang bukan mahramnya, cuman gak enak aja kalau kamunya udah nyodorin. Ah, sama-sama enak kan sekarang gitu. Jadi belajar untuk tetap bisa memuliakan orang lain, tapi menjalankan syariat agama dengan sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membantu kita untuk dapat melaksanakan syariat agama Allah sesuai dengan aturannya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertanyaan yang ketiga datang dari Ita, panjang banget ini ya A-nya ya, bacanya begitu ya, Ita .ss. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, saya punya teman-teman yang masih pada pacaran, tapi saya masih takut untuk menasehatinya. Apakah boleh Ustazah? Saya hanya mendoakan teman saya secara terus-menerus agar diberi hidayah oleh Allah, karena belum siap menasehati secara langsung. Dan apabila ingin menasehati, sebaiknya cara menasehati yang tepat, yang baik bagaimana nggih Ustazah? Karena jujur sedih kalau ngelihat teman-teman sendiri masih melakukan hal yang gak disukai sama Allah. Meskipun di sisi lain udah punya temen yang sama-sama pengen bareng-bareng menuju ridhonya Allah, tapi tetap kesian ngelihat temen yang lain yang masih pada pacaran. Semoga banyak yang nge-like dan ngerasain hal yang sama kayak gini. Terima kasih Ustazah, sehat-sehat dan panjang umur buat Ustazah Halimah. Ustazah jangan lupa doain kita semua nanti kalau udah di akhirat ya Ustazah. Oh, doainnya kalau di akhirat nih. Di akhirat mah gak bisa doa lagi. Doanya sekarang aja ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah dalam jalannya. Ita, rasa hatimu ketika sedih ngelihat ada temen yang pacaran gitu kan, itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ada juga orang-orang yang sedih ngelihat teman-temannya pacaran karena kok saya nggak ada yang mau ya jadi pacar saya. Itu kan sedihnya lain gitu. Sedih yang seperti ini malah bisa jadi dia menjomblo, akan tetapi dosanya dosa orang pacaran karena dia menginginkannya. Dan kalau dia punya pacar juga, mungkin dia akan melakukan hal yang sama dengan mereka gitu ya. Yang seperti ini malah jomblo, ngenes, dan juga dianya berdosa juga ya. Jadi rasa hati kamu ketika sedih melihat teman-teman kamu yang pada
pacaran gitu kan, sementara kamu tahu bahwa itu adalah hal yang dilarang dalam syariat agama kita, itu adalah rasa yang baik ada di dalam hati kamu gitu. Kalau kamu belum siap untuk menasehati mereka, nggak apa-apa juga, kamu terus berdoa, mendoakan mereka, itu juga bagian dari ingkar bil qalbi ya. Sebenarnya rasa sedih ketika melihat mereka pacaran itu juga merupakan bagian dari ingkar bil qalbi yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa yang tidak mampu mencegahnya dengan lisan, maka mencegah dengan hati. Mencegah dengan hati atau ingkar bil qalbi itu juga termasuk ketika kamu merasa sedih gitu kan, melihat teman-teman kamu yang melakukan hal yang seperti itu, dan kamu mendoakan mereka semoga hidayah Allah SWT menyertai langkah mereka, sehingga satu waktu nanti mereka akan menjadi lebih baik lagi insyaallah gitu. Nah, kalau kamu mau menasehati teman-teman kamu yang seperti itu, mungkin dengan cara seperti ini loh. Kalau misalnya teman kamu lagi susah karena pacarnya, nah itu kamu bisa masuk dari situ tuh. Kalau ada teman yang ngadu gitu kan, ya ampun gue sedih banget sih, pacar saya kemarin kelihatan jalan sama siapa, misalnya kayak gitu. Nah itu kamu bisa masuk dari situ tuh, kamu bilangin, iya ya aku liatin kamu tuh pacaran banyak sedihnya deh. Saya juga liatin orang-orang yang pada pacaran tuh kayaknya banyakan sedihnya daripada senengnya. Senengnya tuh bentaran doang, sisanya sedih-sedih doang gitu. Kalau pas telepon gak diangkat atau WhatsApp gak dibales gitu, sedih. Terus kalau ngelihat dia akrab sama yang lain, sedih. Terus juga bawaan jadi inget mulu sama pacarnya, akhirnya hidupnya jadi berantakan. Pelajaran sekolahnya jadi berantakan. Urusan keuangan juga jadi berantakan gitu kan, karena apalagi misalnya pacarnya tukang utang gitu ya. Jadi ada banyak hal lah, kesedihan-kesedihan gitu, yang menurut saya kesedihan-kesedihan yang gak perlu gitu kan. Orang mau pacaran itu kayak membiarkan diri berada dalam penderitaan gak sih? Karena coba deh kamu pikir-pikirin gitu kan, orang pacaran tuh antara sedih sama senengnya, banyakan sedihnya, banyakan susahnya gitu. Apalagi pakai ada istilah, pakai acara nangis, terus ditutupin bantal gitu kan, terus nangis di balik pintu. Itu siapa coba yang ngerjain kayak begitu tuh, kalau nggak orang yang pacaran? Dan saya memang pernah baca juga gitu, pernah diceritakan sama ponakan saya yang seorang psikolog itu ya, bahwa orang tuh kalau lagi pacaran itu jadi kayak punya gangguan, kayak punya gangguan di otak yang setara dengan orang yang narkoba loh teman-teman. Jadi zat adiktif yang ditimbulkan ketika orang itu sedang jatuh cinta itu mirip sama zat adiktif yang menjadi ada di badan ketika seseorang mengkonsumsi narkoba. Makanya juga emang gak salah orang lagi jatuh cinta sama orang lagi kena narkoba pada goblok, pada bodoh, melakukan hal-hal, tindakan-tindakan yang bodoh-bodoh gitu kan. Sampai ada yang nauzubillah bunuh diri lah, nyiksa diri lah gitu kan. Belum lagi yang gak mau makan, apa segala macem lah tingkah laku kebodohan-kebodohan yang dilakukan ketika seseorang sedang jatuh cinta atau sedang pacaran gitu. Jadi yolah itu kan, saya nasehatin nih adik-adik semuanya nih yang pada pacaran, putusin dek pacarnya dek. Kamu punya hidup bukan untuk percobaan. Kamu punya hidup yang sekarang ini adalah hidup yang akan kamu dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jangan main-main adik-adikku sayang, jangan main-main sama kehidupanmu. Kehidupanmu yang sekarang ini adalah kehidupan yang nanti kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Jadi sudahi saja segala kebodohan-kebodohanmu itu. Jadilah pandai dengan menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah mau, sehingga dengan cara itu Allah nanti akan memberikan apa yang kamu mau, termasuk juga jodoh, termasuk juga pasangan hidup yang benar-benar menyayangi kamu dan kamu menyayanginya, dan kalian dalam bingkai yang halal, dalam bingkai yang diridhoi Allah SWT, dalam cinta yang dinaungi rahmatnya Allah SWT. Tidakkah kamu menginginkannya? Nah, itu jauh lebih indah teman-teman sekalian. Silakan pacaran sesudah akad nikah, silakan pacaran sesudah sah, itu jauh lebih baik gitu. Nah kan, itu kan
nasehatin seperti ini kan jauh lebih indah nih buat Ita. Tapi kalau kamu berasanya kamu belum bisa nasehatin kayak begitu, ya banyak-banyakin doain teman-teman kamu aja gitu. Selebihnya seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau ada teman kamu yang pacaran, pas dia lagi susah, dia datang sama kamu gitu, itu adalah saat kamu buat nasehatin. Udahlah, gak ada enaknya juga kan kamu pacaran kayak begitu, akhirnya malah banyak susahnya. Aku lihat-liatin kamu jadi paling banyak susahnya deh di antara kita-kita nih yang gak pada punya pacar. Ayolah, kita gak mau susah-susah panjang-panjang nih gitu. Begitu ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan. Pertanyaan yang keempat datang dari Ari. Ini kenapa sih suka banget nih bikin hurufnya banyak-banyak gitu kan? Ari gitu ya jadinya ya bacanya. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, saya atau mungkin teman-teman yang lain ketika sholat seringkali tidak khusyuk dalam artian pikirannya kemana-mana, mikirin apa aja. Nah, bagaimana caranya ya Ustazah biar nggak gitu lagi Ustazah? Rasanya ingin sekali khusyuk, tapi saat sholat ada aja yang mampir kepikiran. Yang itu biasanya membuat saya lupa lagi ada di rakaat berapa. Mohon dijawab Ustazah. Id Milad ya Ustazah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kelancaran di setiap langkah Ustazah untuk berdakwah. Salam sayang dari saya. Hehe. Baik ya, Ari. Sholat khusyuk itu memang derajat, derajat itu adalah maqam, itu adalah pangkat. Maksudnya itu orang yang bisa khusyuk sholatnya itu adalah sebuah karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan seseorang gitu ya. Dan itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kehidupan seseorang. Nah, jadi memang nggak gampang gitu kan, dan nggak sembarangan orang dikasih hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi itu kayak sebuah hadiah gitu kan, yang nggak sembarangan orang juga dapat hadiah-hadiah yang seperti itu gitu. Itu sholat khusyuk itu gitu. Mampu untuk khusyuk di dalam sholat adalah sebuah karunia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta gitu. Nah, ketika belum mencapai derajat yang seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini nih. Ini satu-satunya hal yang bisa kita lakukan gitu kan. Apa itu? Belajar khusyuk. Jadi kalau yang kamu tanya adalah kehusyuan dalam sholat itu adalah sebuah anugerah, sebuah pangkat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya yang tercinta. Kayak hadiah gitu kan, bagi yang sudah mencapai level ini dikasih hadiahnya ini gitu. Itu kayak gitu tuh, itu sholat khusyuk gitu. Nah, jadi kalau yang belum nyampe ke level itu sih gitu kan, itu nggak akan bisa nyampe juga ke sana kecuali kalau dia melakukan hal ini. Apa itu? Belajar khusyuk gitu. Jadi kayak sholat khusyuk itu ijazah lah gitu kan, buat orang yang sudah melewati ujian, melewati masa sekolah panjang, melewati hari-hari yang dia juga belajar gitu kan. Itu ijazahnya itu berupa sholat khusyuk gitu, seperti itulah. Nah, buat orang-orang yang belum mendapatkan ijazah berupa sholat khusyuk atau diwisuda dengan hadiah berupa sholat khusyuk ini gitu kan, dari tingkatan hamba-hambanya Allah, yang bisa dilakukan adalah belajar untuk bisa khusyuk dalam sholat. Nah, belajar untuk bisa khusyuk dalam sholat itu ada beberapa cara-caranya atau beberapa tingkatan-tingkatannya, atau ada beberapa kelas-kelasnya. Dimulai dari belajar khusyuk saat wudhu. Nah, ini juga memang ngaruh nih, belajar khusyuk saat wudhu begitu ya. Dengan ketika kita wudhu tuh kita belajar buat khusyuk saat wudhu. Khusyuk saat wudhu itu lebih mudah diusahakan teman-teman daripada khusyuk saat sholat. Khusyuk saat sholat itu agak lebih agak lebih complicated, agak lebih macem-macem gitu perkaranya dibandingkan dengan khusyuk saat wudhu. Khusyuk saat wudhu lebih mudah kamu lakukan. Saat kamu basuh muka, kamu minta sama Allah semoga muka kamu ini dijadikan sebagai salah satu dari muka yang bercahaya di akhirat nanti.
gitu. Dengan kamu bilang Allahumma bayyid wajhi wa tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, berserikanlah wajahku, bercahayakanlah wajahku di saat sebagian wajah ada yang kau jadikan bercahaya, sebagian wajah yang lain ada yang engkau jadikan gelap di murka gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian saat kamu membasuh tangan, kamu juga minta, ya Allah, jadikanlah tangan kanan saya menerima catatan amal perbuatan saya, ya Allah. Di saat hari di mana sebagian orang menerima catatannya dengan tangan kanan, ada yang menerima catatannya dengan tangan kiri, bahkan ada yang dilempar dari belakang punggungnya, gitu kan. Kemudian saat kamu membasuh tangan kiri, kamu minta, ya Allah, jangan kasihkan buku catatan amal perbuatan saya dengan tangan kiri saya, apalagi dari belakang punggung saya, ya Allah. Kemudian saat kamu mengusap kepala, kamu minta, ya Allah, jadikanlah kepala saya ini ada di bawah naungan arsy-Mu, tidak engkau panaskan di hari akhirat nanti, ya Allah. Saat kamu membasuh telinga, ya Allah, jadikanlah telinga saya bisa mendengarkan panggilan-Mu ketika engkau ridha kepada ahli-ahli jannah, ya Allah. Saat itu, saat engkau memanggil penghuni-penghuni surga, jadikanlah telinga saya sebagai salah satu dari yang mendengarkan panggilan-Mu saat itu. Saat kamu membasuh kaki, kamu minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan langkah kakinya di atas jembatan Sirat. Di saat sebagian orang ditetapkan langkah kakinya, sebagian yang lain ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala atau tergelincirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Nah, itu seperti itu teman-teman saya sekalian. Jadi khusyuk di saat wudu itu lebih mudah untuk kamu lakukan daripada khusyuk di saat sholat. Kamu mulai dengan khusyuk di saat wudu, kemudian sudah itu sebelum sholat itu kamu juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari godaan setan atau dari bisikan-bisikan hawa nafsu. Seperti kayak bulan Ramadan seperti ini kan gak ada setan nih, tapi kan hawa nafsu terus aja tuh ngebisikin kamu ini itu segala macam gitu ya. Hal-hal yang abis ini kita mau ngapain, abis ini kita mau makan apa, abis ini kita mau masak apa, nanti buka puasa saya mau makan apa gitu kan, itu terus aja kan ada dalam pikiran-pikiran kita gitu ya, ada di dalam hati kita, sehingga kita agak kesulitan untuk khusyuk. Nah, itu kita juga ingetin diri kita juga sesaat sebelum sholat bahwa kita ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingetin diri juga sesaat sebelum sholat bahwa kita sedang kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nasib kita, yang kalau kita nggak benar-benar ngadepnya nih, kita bisa diusir dari kehadiratnya dan habislah kita gitu. Nah, itu kita ingetin tuh diri kita. Nah, kemudian di dalam sholat setiap kali ada ingatan-ingatan yang lain gitu kan, lagi mikir-mikirin yang lain, nah, kita ingatkan diri kita untuk kembali memikirkan bacaan sholat kita. Dan ini penting juga untuk kita mempelajari arti dari bacaan sholat kita, sehingga sinkron, sehingga pas antara yang kita baca sama apa yang kita hadirkan di dalam hati kita. Dengan itu kita jadinya lebih khusyuk gitu ya. Nah, kemudian sehabis sholat kita juga langsung tuh kita awali dengan zikirannya, kita awali dengan beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru kemudian kita membaca zikiran yang lain untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampun ya Allah. Bahkan di saat sholat tadi yang katanya saya menghadap kepadamu, yang katanya saya beribadah kepadamu, ternyata saya juga masih pikirannya kemana-mana, ternyata saya juga tidak benar-benar menghadapkan diri saya kepadamu. Gitu teman-teman, itu kita lakukan. Selebihnya selain daripada hal itu ada jangka panjangnya juga sih. Orang yang hatinya cenderung untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di luar sholatnya, tentu akan lebih mudah menghadirkan Allah di saat sholatnya. Dan orang yang hatinya terus-terusan diisi dengan dunia terus-terusan gitu ya, itu juga akan sangat kesulitan untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat. Yang ada bahkan di dalam sholat sekalipun hatimu terus bergemuruh, berisik, bising dengan urusan-urusan dunia. Jadi kalau kepengen Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kekhusyuan di dalam sholat, itu ya, kembali kepada yang tadi saya sampaikan mengenai mengisi hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering-sering ingat Allah Subhanahu wa ta'ala di luar sholat kita, itu akan mudah untuk menghadirkan kita kekhusyuan di dalam sholat kita gitu, menghadirkan Allah di dalam sholat kita.
Seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk dapat mengamalkannya insyaallah. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, pertanyaan yang nomor 5 datang dari Anissa Kartikasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, apakah hukumnya tidak menagih hutang? Dalam hati saya ikhlas, tapi takut berdosa jika saya tidak mengingatkan mereka yang berhutang untuk membayar hutang. Terima kasih atas jawabannya Ustazah, semoga Ustazah sehat. Jadi gini nih, kalau ada seseorang yang berhutang kepada kita, hutang itu gini, kalau kita berhutang kepada seseorang, kita harus membayar hutang tersebut, teman-teman. Kalau kita nggak bayar hutang itu, ini bisa jadi masalah yang sangat besar bagi kita di akhirat nanti, gitu ya. Kalau kita berhutang, begitu kan? Nah, kalau kita dihutangi oleh orang lain, itu lain lagi, gitu ya. Ini sekarang kepada orang yang berhutang dulu nih. Kalau kita berhutang sama orang lain, teman-teman, kamu harus catat benar-benar hutang kamu tersebut, dan kamu harus berniat. Kalau kamu berhutang, satu, kamu harus niat, saya akan bayar hutang tersebut. Dan kamu catat hutang itu, gitu ya. Kamu catat hutang kamu tersebut, kamu juga berniat membayarnya, dan begitu kamu datang kemampuan untuk membayar, segera bayarkan hutangnya. Sebelum nanti setannya itu banyak banget, kayaknya tuh kayak yang daripada bayar hutang saya mau ini dulu aja, ini dulu aja, ini dulu aja, ini dulu aja. Nah itu kan, itu tuh harus kamu singkirkan, sebab membayar hutang itu hukumnya wajib, teman-teman. Dan itu masalah yang sangat besar sekali buat kamu. Ketika datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW, dia bilang, ya Rasulullah, jika aku berangkat pergi perang, kemudian di perang tersebut aku menghadapi musuh yang sangat kuat, kemudian aku berperang dengannya hingga aku pun tewas di medan peperangan tersebut bersama denganmu. Jadi ini perang barengan sama Nabi Muhammad membela agama Allah, gitu ya. Bukan perang-perang yang sekarang, teman-teman. Kita nggak jelas nih kalau perang yang sekarang ini, gitu ya. Sebab kadang-kadang nih perang gitu kan, ngebelain agama Allah, si orang tersebut merasanya seperti itu. Sementara lawannya juga sama-sama ngerasa sedang ngebela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan mana satu gitu yang ngebela agama Allah. Akan tapi kalau zaman dulu itu udah pasti tuh, perang-perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad itu kan udah pasti ngebelain agama Allah. Dan yang satunya, lawan satunya, itu kan juga merekanya ngerasa benar gitu kalau mereka itu sedang membela pemimpinnya yang sedang memerangi Nabi Muhammad. Begitu kan? Nah itu, jadi orang yang perang di zaman Nabi itu udah pasti, kesyahidannya itu udah pasti. Oke, nih sekarang kita kembali lagi ya. Ada orang bertanya, wahai Rasulullah, jika aku pergi perang bersama denganmu, menghadapi seorang musuh yang sangat kejam dan dia sangat kuat, saya menghadapinya dengan tidak gentar sampai kemudian saya terkalahkan olehnya dan saya tewas mati bersimbah darah. Wahai Rasulullah, apa balasan untuk Allah untukku? Apa balasan Allah untukku? Nabi menjawab, Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Semuanya wahai Rasul? Iya, kata Nabi Muhammad. Yang dulu-dulu juga wahai Rasulullah? Iya, kata Nabi Muhammad. Dia pun senang banget, di jalan tuh. Terima kasih wahai Rasul. Di jalan, Nabi kemudian memanggilnya. Kata Nabi Muhammad, iladain, tunggu dulu, kecuali hutang. Jadi semua dosamu, misalnya anggap zaman dulunya tuh dia pernah ngebunuh orang, zaman dulunya dia anggap pernah misalnya minum minuman keras, zaman dulunya dia pernah zina, zaman dulunya dia pernah, masa-masa lalunya dia pernah praktek sihir, apapun aja dari jenis dosa. Ini Nabi Muhammad cerita nih ya, untuk orang yang pergi perang barengan menabi, dan dia enggak yang males-malesan perangnya, enggak. Dia perang, dia ngadepin musuh yang sangat kuat, kemudian dia meninggal dunia di medan peperangan tersebut, kena tikam musuh, teman-teman. Bukan karena kecerobohan dia atau bukan karena kebodohan dia, enggak gitu kan. Kena tebasan musuh yang kuat.
Nabi Muhammad bilang, semua dosa-dosamu diampuni Allah SWT. Dosa kecil, dosa besar, semuanya diampuni Allah SWT. Tapi Nabi kemudian bilang, iladdin, kata Nabi Muhammad, tunggu dulu, kecuali utang. Yang utang tuh kamu mati, gitu kan, bawa utang tersebut, gak diampuni sama Allah. Gak diampuni sama Allah, sampai hutang kamu dibayarkan. Di dunia ini sampai hutang kamu dibayarkan. Atau sampai orangnya tersebut ikhlas terhadap hutangnya tersebut. Kamu digugurkan hutangnya sama orang tersebut, atau keluargamu membayarkan hutangmu, baru beres gitu urusannya. Jadi dengan darah kamu bersimbah di bumi, kamu sampai mati menghadapi musuh yang kamu berperangnya itu membela agama Allah, dan perangnya itu sama Rasulullah SAW sekalipun, hutang kamu tuh gak jadi lunas. Gimana tuh? Gitu kan? Jadi bener-bener nih urusan hutang nih. Nih ya, saya sampaikan ini kepada teman-teman yang mungkin selama ini meremehkan utang. Dan kalau orangnya itu lupa sama utangnya, gitu kan? Wah, bagus banget deh. Alhamdulillah deh, dia lupa sama utang nih. Saya gak ditagih-tagih deh. Bisa saya melenggang kangkung deh kalau gitu. Teman-teman, dia mungkin lupa. Allah gak lupa. Malaikat yang mencatat hutangmu tersebut di saat kamu bahkan tidak mencatatnya nggak lupa. Dan semua hutang kamu tersebut itu kamu nggak bayar di dunia, kamu harus membayarkannya di akhirat. Berapa banyak? Nih saya kasih tahu. Danik min haram, kata Nabi Muhammad SAW. 1 danik dari yang haram. 1 danik itu hitungan recehan. 1 danik dari yang haram. 1 danik tuh kayak sekitar 5.000 perak deh gitu. Anggaplah gitu. Saya kalau mau bilang 1.000 perak kayaknya kecil banget gitu. 5.000 perak deh anggap gitu ya. Teman-teman sekalian, 1 danik dari yang haram. 5.000 perak dari yang haram nih kamu ambil, termasuk juga hutang gitu kan. Orangnya kan kamu ambil itu kan kamu niatnya mau bayar gitu kan, atau dia taunya kan kamu mau bayar, ternyata kamu gak bayar gitu kan, berarti dari uang haram. Itu harus kamu bayar dengan 70 sholat fardumu yang diterima sama Allah di akhirat nanti. Saya nggak lagi nakut-nakutin, saya hanya membicarakan fakta teman-teman saya sekalian. 1 danik dari yang haram harus kamu bayar dengan 70 kali fardumu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari sholat fardu kamu, teman-teman saya sekalian. Nah, itu gimana kalau misalnya di akhirat nanti kamu nggak punya cukup sholat fardu kamu juga yang diterima sama Allah nggak banyak misalnya, bukankah kamu akan datang sebagai orang fakir, miskin di akhirat nanti? Susah banget loh urusannya di akhirat. Nah, jadi daripada begitu, kalau kamu punya hutang, kamu bayar hutang kamu tersebut, atau kamu minta halal sama orang itu gitu. Kamu minta halal sama orang tersebut. Jangan sampai kamu mati bawa utang. Itu. Dan kalau misalnya kamu sebagai pihak yang punya hutang, yang menghutangi orang lain, gitu ya, yang menghutangi orang lain, kamu liatin, kalau orang tersebut sebenarnya mampu buat bayar hutang kamu itu, kamu ingetin, kamu punya utang loh sama saya, utang kamu sekian, gitu kan. Kadang-kadang orang itu juga lupa. Bisa jadi orang itu lupa gitu. Jadi ingetin, dan kamu bilangin, saya karena sayang nih, saya ingetin kamu gitu. Atau kalau kamu WhatsApp aja gitu kan, tanggal sekian kamu utang ya, waktu itu kamu bilang sekian, kamu kirimin gitu kan, catatan hutang kamu tersebut itu. Makanya emang teman-teman, sebaiknya hutang itu tercatat ya. Ada perintahnya tuh di dalam Al-Quran itu, kalau kamu berhutang itu kamu harus catat hutangnya gitu. Kalau kamu sekarang ini kan lebih gampang lagi gitu, dari tulisan WhatsApp aja gitu. Misalnya gitu kan, kalau misalnya ada orang telepon terus minta hutang gitu kan, kamu transfer gitu. Dari transfernya itu aja tuh kamu kirim balik kepada orang tersebut gitu kan, buat ngingetin dia gitu, buat bayar hutang, bahwa dia itu masih punya hutang. Nah, kalau misalnya orang tersebut itu memang mau bayar hutang begitu kan, dia kan akan inget tuh, oh iya ya saya punya hutang, makasih ya udah diingatkan, kan begitu. Tapi kalau misalnya orangnya memang gak mau bayar hutang, nah itu kan memang berarti orang ini nih memang orang bandel gitu kan. Nah, itu orang bandel nih siap-siap tuh sama yang tadi saya sampaikan itu.
yaitu orang yang nggak mau bayar hutang di dunia, siap-siap tuh di akhiratnya nanti susah hidup kamu, udah buruan aja, buruan bayarin utang-utang kamu. Mendingan kamu nggak punya tas branded, mendingan kamu nggak punya cincin emas, mendingan kamu nggak punya handphone bagus, daripada kamu punya barang-barang tersebut akan tapi hutang kamu juga banyak sama teman-teman kamu gitu. Ini teman-teman saudara sekalian, nanti bikin kamu itu hidupnya jadi tambah banyak susahnya kalau kamu punya hutang seperti ini. Baik ya. Nah, kelompok kedua, orang memang susah banget nggak bisa bayar hutang. Jadi dia berhutang sama kamu untuk urusan-urusan dunia dia gitu kan, untuk urusan pokok, urusan kebutuhan dia, untuk urusan sekolah, untuk urusan misalnya pengobatan gitu ya. Dia berhutang sama kamu. Nah, kemudian kamu tagih, ternyata dia itu memang kehidupannya susah, dia memang gak bisa bayar hutangnya. Kamu tagih lagi, berapa waktu lagi, sebulan kemudian misalnya kamu tagih lagi, dia memang dalam keadaan susah dan kamu bisa ngecek dia memang dalam keadaan susah. Nah, kalau untuk yang seperti ini, saya sarankan sama kamu, ikhlaskan saja hutang kamu. Kamu dapat pahala sedekah yang luar biasa besarnya, teman-teman. Kalau kamu bisa menggugurkan hutang atau memaafkan hutang atau menggugurkan hutang dari seseorang yang memang tidak mampu untuk membayarkan hutang kamu tersebut gitu. Yang seperti ini lunasin aja atau gugurin aja. Dan ketika kamu menggugurkannya, kamu sampaikan kepada orangnya, saya udah halalkan ya hutangnya, udah gak usah kepikiran, hutangnya saya gugurkan. Silahkan kalau kamu punya uang untuk kepentingan yang lain aja, dengan ini saya sampaikan bahwa hutang kamu saya gugurkan. Begitu ya. Nah, jadi nih Anissa Kartika Sari, kamu pilih aja tuh dari hal-hal tadi ini. Jadi kalau kamu punya teman yang berhutang sama kamu dan kamu ngerasa kalau dia itu kamu halalkan hutangnya, ya kamu sampaikan sama dia gitu. Atau kamu tagih. Jangan enggak dua-duanya. Kamu nagih juga enggak, kamu ingetin hutangnya juga enggak, gitu kan? Kamu ikhlaskan juga enggak. Itu kesian dianya sintar di akhirat gitu. Jadi kamu tagih sebagai bagian dari kamu keluar dari kewajiban kamu sebagai yang punya uang gitu. Nah, selebihnya kalau kamu udah tagih sekali, dua kali dia emang nggak mau bayar gitu kan, orang emang nggak mau bayar, ya kamu nggak dosa lagi kalau kamu nggak nagih-nagihin dia gitu. Tapi ya berarti dia juga harus siap dengan resikonya di akhirat nanti, naudzubillah min dzalik gitu ya. Ini untuk pertanyaan yang ke 5. Kemudian pertanyaan yang terakhir ini adalah pertanyaan pilihan dari teman-teman ya, dari tim saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana caranya menurut Islam dari Mama Alkila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya menurut Islam agar saya sebagai seorang istri dapat menyikapi suami yang tipenya belum pandai menjadi pendengar yang baik. Saya menikah sudah 11 tahun, tapi selama 4 tahun ini saya LDR dengan suami, pulang setiap 2 minggu sekali. Kalau saya lagi curhat di video call itu katanya telinga suami suka mendengung. Suami enaknya kalau ngobrol secara langsung. Mohon jawabannya Ustazah agar hati saya menjadi tetap husnuzon. Jazakillah khairan katsira. Mama Alkila, ya, daripada kamu sibuk memikirkan bagaimana caranya agar suami menjadi pendengar yang baik, tidakkah sebaiknya kamu belajar untuk menjadi seorang istri yang enggak gampang curhat, enggak usah cerita aja sama suami, gitu kan? Itu jauh lebih enak. Udah lebih baik kamu lebih baik memperdengarkan curhatan kamu tersebut kepada yang sudah pasti akan mendengarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukannya curhat, kamu sebaiknya malah minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kamu menjadi hambanya yang solehah, agar kamu juga bisa menjadi istri yang solehah.
Memang ya, suami itu juga senangnya juga didengerin, bukan ngedengerin gitu. Jadi sebaiknya kamu belajar untuk bisa menjadi seorang istri yang lebih banyak mendengarkan. Saya sering ditanya, Ustazah, bagaimana caranya, beberapa kali saya ditanya bagaimana caranya menjadi pembicara yang baik. Saya sampaikan bahwa kamu akan menjadi pembicara yang baik ketika kamu menjadi pendengar yang baik. Cobalah, kalau kamu ingin suara kamu didengarkan sama orang lain, cobalah untuk mendengarkan orang lain. Daripada kamu sibuk, kenapa sih, gimana sih caranya biar suami saya itu mau mendengarkan saya? Lebih baik kamunya aja dulu, lebih sering mendengarkan suami kamu gitu. Dia gak pernah cerita kok Ustazah, cari tahu. Kadang-kadang nih ya, pendengar yang baik itu akan mampu mendengarkan bahkan di saat orang lain sedang diam. Kalau kamu terbiasa mendengarkan adalah bertanya, apa sih yang orang lain inginkan dari saya? Gitu kan? Kalau kamu lihat suami kamu gak usah, saya kepengen cerita begini, gimana caranya biar didengerin gitu kan? Cobain gini nih, dibalik gitu ya. Apa ya yang suami saya inginkan dari saya? Dia sebenarnya lagi kepengen apa ya? Dia gimana keadaannya ya? Saya ingin tahu dong, seperti apa sih dia? Gitu kan? Jadi cobain itu, kamu lihat keadaannya, kamu cari tahu tentang dia gitu. Gimana perasaan kamu, sayang? Gimana hari ini kamu gimana?